Episode 177. Suamiku pria lumpuh. Halo, Pak Bonar. Ya, Bagas. Kamu di mana? Saya sudah menunggu dari tadi. Di jalan. Barusan, lihat Reza dulu. Balas Bagas. Ya, segeralah kemari. Dia sedang dalam keadaan sadar. Baiklah. Jawab Bagas. Ia pun meminta Farhan agar memacu mobilnya dengan cepat. Lah janji dengan Pak Bonar, menemui Om Edward. Akhirnya, ia memiliki kesempatan lagi untuk menjelaskan masalah keluarga mereka, setelah sekian lama kembali memanas. Kali ini, aku punya buktinya. Lirih Bagas. Pak Bonar terbelalak menatap Bagas. Meski sudah terbiasa dengan dirinya, tapi kali ini serasa ada aura yang berbeda. Orang, kalau sakit lama terus sembuh, pasti ada saja perbedaannya. Apalagi, sudah punya istri. Menikah setahun, tapi baru jadi pengantin baru pastinya. Ledeknya, tapi bukan di depan Bagas. Lah pun menghampiri, ketika Bagas telah masuk. Di mana dia? Tanya Bagas. Ada di dalam ruangan. Sendirian, dan gelap. Biar aku sendiri. Mana berkasnya? Yakin? Masih tidak paham denganku? Bukan begitu. Yang aku tahu, kau masih sakit. Ucap Pak Bonas. Bagas hanya melirik tajam, lalu Pak Bonar pun memberikan berkas itu padanya. Ia dibimbing masuk dalam ruangan. Hanya Bagas dan Om Edward yang ada di sana. Om Edward tampak kacau. Wajahnya kusam, matanya bengkak, dan sesekali menarik ingus di hidungnya. Kau, tak bawa obat untukku? Tanya Om Edward. Obat? Atau racun? Untuk apa? Apa masih ingin sembuh? Aku bahkan tak tahu, bagaimana rasanya sembuh. Atau, bagaimana rasanya sakit. Tapi, ketika meminum obatku, rasa percaya diri semakin tinggi. Jawabnya santai, dengan menatap ke atas atap. Sesekali menggelengkan kepalanya, mungkin berat, karena yang diinginkan tak ada. Bagas melemparkan beberapa berkas untuk Om Edward. Membuat omnya itu memicingkan mata penuh tanya. Berkas yang tampak kumal, dan bahkan sebagian sudah hancur dimakan rayap. Apa ini? Berkas jadul. Ya, berkas nenek dan oma. Jawab Bagas. Untuk apa? Melakukan pembelaan lagi. Tawanya mengejek. Bagas hanya diam, membiarkan omnya membaca seluruh isi yang sudah susah payah dikumpulkan. Dari surat-surat nenek pada oma, bahkan beberapa wasiat nenek mereka ketika menyerahkan Om Edward pada mama tirinya. Dia yang menyerahkanmu pada oma. Bukan oma yang mengambil dan ingin menyiksamu. Kau tahu, tapi kau tak ingin melihat kebenaran. Dia membawaku, karena ingin menyiksa ibuku. Sergah Om Edward. Di bagian paling belakang, ada surat keterangan kematian. Yang menandatangani adalah oma. Dia yang menunggu nenek sakit sampai akhir hayatnya. Itu, ketika kau kuliah di luar negeri, bukan? Tanya Bagas. Om Edward menurutinya, lalu melihat selebaran kertas di bagian paling belakang. Tertulis sesuai yang dikatakan Bagas, karena memang surat kematian dibutuhkan untuk pencairan asuransi kala itu. Oma yang mengurusnya, bukan mereka. Dan ketika semua dana cair, orang-orangmu hanya bisa berebut meminta bagian tanpa rasa malu. Tapi mereka mengurus ibuku. Mereka merawatnya selama aku pergi. Bullshit. Orang suruhan omalah yang melakukan. Ia dipecat dengan segala fitnah, ketika tahu kau akan kembali.
Timpal Bagas. Om Edward kembali membuka satu persatu berkas itu. Dan menemukan sebuah foto lama. Ketika ibu kandung, dan ibu tirinya berfoto bersama dengan kehamilan masing-masing. Ia tak dapat menemukan itu di rumah tua, karena rumah itu sempat rusak karena banjir. Dan sisanya, dibuang oleh Tante Fiona agar dapat memalsukan kenyataan. Mereka bahagia, bukan saling lempar derita seperti yang kau pikirkan. Mereka berbagi tugas, apalagi dengan keadaan nenek yang lemah. Justru oma yang begitu kuat membantu kakek mendirikan perusahaan. Mereka saling mengerti dan memahami, bukan seperti yang kau tahu. Semua salah. Om Edward hanya bisa diam. Tangannya gemetaran, dan bibirnya pun bergetar tak terkendali. Ia kehabisan obat penenang, dan sengaja Bagas tak memberikannya lagi. Tatapan matanya kosong, berkaca-kaca, namun tak dapat mengeluarkan netranya. Tubuhnya mematung, menggenggam foto sang ibu yang memang begitu cantik di masa kehamilannya. Tersenyum tanpa beban, tak seperti yang mereka katakan selama ini tentangnya. Episode 178. Kenapa kau diam saja? Tanya Bagas, pada Om Edward yang sama sekali tak memberikan respon apapun. Kenapa diam? Masih tak menyesalkah dengan perbuatanmu? Perbuatan yang bahkan nyaris membuat anakmu mati konyol di sana. Bahkan istrimu, mamakulah yang mengurusnya ketika sakit. Ketika kau sedang berada dalam jeruji besi. Bagas murka. Bohong. Dia meninggal karena tak ada yang bisa merawatnya. Istriku meninggal seperti ibuku. Mati mengenaskan, ketika anak dan suaminya pergi. Tukas Om Edward, yang matanya mulai memerah. Barulah Om Edward menunjukkan responnya, ketika mensengar semua tentang istrinya. Ia mulai terisak, air matanya keluar. Tak lama, ia pun histeris dan menangis sejadi-jadinya. Ia bahkan berguling-guling seperti anak kecil, mengucap nama Reza dari bibirnya. Aku tak mempan lagi dengan sandiwara dan tangisanmu. Hukum, tetaplah hukum. Jikapun kau lolos, kau akan mendekam di rumah sakit jiwa, nantinya. Ucap Bagas, berdiri dan melangkah pergi. Dia kenapa? Tanya Pak Bonar. Periksa kejiwaannya. Jika memang benar apa yang dikatakan Reza, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Dan bagaimanapun caranya, cari Fiona dan Farah. Titah Bagas. Om Edward masih terus histeris di dalam ruangannya. Bagas meminta, agar tak ada satupun orang yang memberitahu hal ini pada Reza, meski sebenarnya Reza tahu masalah papanya. Rumah Tante Fiona mulai dipasangi garis polisi. Sayangnya, tak ada satupun orang di sana, kecuali pembantu mereka. Itu pun, tak mengerti dengan semua pertanyaan polisi. Ada kemungkinan, ia akan kabur ke luar negeri bersama anaknya. Ucap seorang detektif yang Bagas sewa. Hah, coba saja. Keluar kota saja tak akan bisa, apalagi ke luar negeri. Semuanya sudah kublokir. Bebernya. Reza terbangun dari tidurnya. Wajahnya tampak sayu, antara sedih dan lelah. Luka di tubuhnya, tak sesakit yang ada di wajahnya. Mas, udah bangun? Tanya Siva, yang juga sempat terlelap di sofanya. Fa, Bagas mana? Sedang pergi. Ada perlu sesuatu. Imbuhnya. Perutku, rasanya sakit. Tapi, mau ke kamar mandi, atau mau pakai pispot? Biar Iva bantu. Tawar Siva. Wajah Reza memerah. Ia tak mampu menjawab, dan hanya terus memegangi perutnya. Bukan takut pada Bagas,
karena memang ia tengah sakit parah saat ini. Tapi, lah masih segan ketika harus dengan orang lain ke kamar mandi. Ayolah, nggak apa-apa. Daripada melilit. Bujuk Siva. Tetapi, kamu di luar, iya. Ish. Iya. Ayo cepetan. Ajak Siva. Siva membantu Reza turun dari brankarnya. Reza kekeh, tak mau memakai pispot karena malu. Sehingga, lah menggunakan sisa tenaganya berjalan menuju kamar mandi. Kamar mandinya tak terlalu luas, dan untung saja menggunakan kloset duduk sehingga Reza lebih mudah melakukan hajatnya. Ia duduk, sedangkan Siva menunggu di luar sembari memegangi cairan infusnya yang masih mengalir. Iya, Mas. Bagas sudah sembuh. Tapi, kontrak kalian hilang, kan? Hihi. Bukan hanya hilang, tapi sekarang hubungan kami lebih. Hihi. Tawa Siva menggemaskan. Aku hanya mau bilang. Sekarang Bagas sudah berada dalam mode normalnya. Kamu harus menyiapkan diri. Untuk apa? Tanya Siva, mulai bingung. Setahun menikah, tanpa melakukan apapun. Kamu pikir, akan bagaimana dia? Kamu harus mulai siaga satu. Jawab Reza. Waduh. Ucap Siva, dengan menelan salivanya. Pikirannya jauh menerawang kemana-mana. Apalagi, dengan kejadian tadi malam. Ya, mau tak mau memang ia harus siap. Apalagi, selama ini ialah yang selalu memancing Bagas.